Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di video kali ini kita akan kembali nge-repaint satu unit motor nih. Dan motornya itu adalah Honda Vario 110 Tekno. Nah, jadi motor ini nanti kita akan repaint menggunakan warna terbaru nih dari Sapporo Ultimate, yaitu warna Astra Blue. Jadi warna Astra Blue ini adalah warna keluaran dari pabrikan Kia, yang dimana warna Astra Blue ini ditempel di mobil Kia Grand Carnival. Nah, mungkin buat Bro dan Sis gak banyak yang tahu ya tentang mobil ini. Tapi kalau misalkan Bro dan Sis lihat di Instagram atau di YouTube, atau bahkan lihat langsung, warna Astra Blue ini, warna birunya itu kalem banget nih Bro dan Sis. Apalagi kalau misalkan dikombinasikan dengan warna-warna yang cocok, pasti asik banget nih. Nah, kira-kira nanti bakalan seperti apa nih kalau warna Astra Blue ini ditempel di motor Honda Vario ini? Dan pastinya nanti bakalan dikombinasikan dengan warna-warna yang tepat. Warna tepat apa yang nanti akan ditempel di motor ini? Penasaran kan? Tapi sebelum itu, Mimin bakalan kasih tahu dulu nih ke Bro dan Sis. Jadi setelah tadi Mimin lihat secara keseluruhan motor Honda Vario ini, ternyata cukup banyak banget nih permasalahan pengecatan yang ada di motor Honda Vario ini. Oke, sekarang kita lihat lebih detail kira-kira ada permasalahan apa nih di motor Honda Vario ini. Yuk, langsung aja kita lihat lebih detail. Nah, Bro dan Sis, permasalahan pengecatan yang ada di bodi motor Honda Vario ini adalah ini kemungkinan besar bodinya belum layak untuk di-repaint, tapi painter atau pemilik motor ini maksain langsung hajar melakukan proses pengecatan, dan hasilnya jadi seperti ini Bro dan Sis. Nah, jadi mungkin ini proses pengamplasannya menggunakan amplas grit yang kasar, mungkin bisa aja 280 atau 400, terus langsung naik ke proses pengecatan, dan hasilnya ada garis-garis bekas pengamplasan. Jadi aduh, sayang banget ya. Jadi nggak halus banget, dan hasilnya pasti nggak akan maksimal. Dan selain itu ada beberapa baret yang dalam, bukan baret, mungkin ini bisa dibilang bocel ya. Cat yang bocel ini dalam, nggak didempul sama sekali. Terus selain itu juga ada bagian yang ini baret, ini nggak diamplas dan juga nggak didempul sampai benar-benar halus. Nah, di sini juga ada bekas amplas ya, begitupun juga di bagian bodi belakang nih Bro dan Sis. Nah, bodi belakang ini, oh ini ada yang pecah tapi nggak disambung ya. Terus ini juga ada bolong-bolong, mungkin ini waktu proses pencabutan stiker menggunakan heat gun, dan heat gunnya terlalu panas, alhasil merusak si bodinya. Dan hasilnya seperti ini nih. Ini juga nggak dikoreksi, begitupun juga dengan behel. Nah, sama halnya dengan bodi bagian depan. Nah, ini hampir keseluruhan sih, spakbor, bodi depan, batok, bodi belakang, dan juga behel. Nah, menurut pengakuan si pemilik dan painter sekaligus painternya, ini dikerjakan buru-buru, ngejar waktu, karena pemilik motor ini nggak punya banyak waktu untuk melakukan proses pengecatan. Hasilnya ya bakal jadi seperti ini. Jadi untuk menghasilkan hasil yang super duper istimewa tuh tetap membutuhkan waktu yang cukup gitu Bro dan Sis. Nah, jadi nanti kita akan mungkin ya untuk prosesnya nanti kita akan rontokin dulu semua catnya, terus diperbaiki bagian-bagian yang belah dan juga baretnya nanti didempul lagi, sehingga nanti waktu masuk ke proses pengecatan itu bodinya sudah benar-benar layak dan hasilnya bakal jauh lebih istimewa. Oke Bro dan Sis, mungkin gak usah panjang lebar lagi di sini. Mimin bakalan langsung bawa motor ini ke workshop dan langsung masuk ke proses pembongkaran.
Nah, Bro dan Sis, tadi Mimin baru aja selesai melakukan proses bongkar. Nah, sekarang Mimin mau lanjut ke proses koreksi. Tapi sebelum itu Mimin mau sedikit cerita dulu ya. Nah, jadi gini Bro dan Sis, ketika kita melakukan proses koreksinya itu kurang sempurna dan spare partnya belum layak untuk di repaint, mau kita menggunakan cat sebagus apapun, hasilnya itu pasti nggak akan maksimal Bro dan Sis. Contohnya ini pernah di repaint menggunakan OH04 dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini banyak banget goresan-goresan bekas amplas dan juga permukaannya nggak rata Bro dan Sis. Ya, mungkin Bro dan Sis bisa lihat kurang banget kan kayak gini kan. Nah, jadi sebisa mungkin melakukan proses koreksi itu harus benar-benar Bro dan Sis. Jangan asal-asalan. Kalau misalkan asal-asalan kayak gini nanti malah jadi malah tambah rusak si bodinya, bukan jadi bagus, dan alhasil nantinya akan keluar biaya lebih. Itu udah pasti ya. Apalagi kalau misalkan bodinya sampai rusak misalkan kayak gini nih. Ya. Wah, sayang banget sih kalau misalkan kita nge-repaint bodi motor terus asal-asalan dan hasilnya kurang memuaskan seperti ini gitu. Jadi sebisa mungkin untuk melakukan proses koreksinya harus benar-benar gitu Bro dan Sis. Dan harus dipastikan juga sebelum naik proses pengecatan, bodinya harus layak untuk masuk ke proses pengecatan. Kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Oke, sekarang kita akan lanjut melakukan proses koreksi pada bodi motor Honda Vario ini. Nah, jadi untuk proses koreksi ulang di bagian bodi depan ini udah ada beberapa yang selesai dan tinggal yang bekas patahan ini nih. Ini bisa dibilang cukup dalam juga ya perbedaan ketinggiannya. Begitupun juga yang sisi sebelahnya nih. Ini ada logakan. Nah, untuk kasus yang seperti ini disarankan menggunakan dempul 2 komponen. Nah, dempul 2 komponen seperti ini ya. Ini ada dempulnya, ini ada hardenernya. Karena untuk dempul 1 komponen itu Mimin hanya rekomendasikan untuk baret-baret yang kecil aja Bro dan Sis. Jadi untuk baret-baret yang besar atau untuk menutupi perbedaan ketinggian yang cukup tinggi seperti ini, Mimin sarankan menggunakan dempul 2 komponen. Oke, cukup. Jadi untuk semua bagian yang harus dikoreksi ulang ini udah selesai. Oke, sekarang kita akan tunggu kering dulu. Setelah itu kita akan lanjut proses pengaplasan. Oke Bro dan Sis, nah proses koreksinya tadi udah selesai dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, jadi sekarang Mimin bakalan
lanjut ke proses pengecatan selanjutnya, yaitu proses pengecatan warna utama menggunakan warna Astra Blue. Nah, jadi kebetulan warna Astra Blue ini nggak perlu warna dasar ya bro dan sis. Jadi dari epoxy ini langsung naik ke warna utama Astra Blue. Oke, sekarang kita langsung aja bawa ke ruang pengecatan dan kita akan langsung lanjut ke proses pengecatan warna utama. Nah bro dan sis, setelah tadi kita selesai melakukan proses pengecatan pada bodi halus, nah sekarang kita lagi melakukan proses pengecatan pada bagian velg nih. Jadi bagian velg ini kita akan repaint sesuai dengan konsep. Nah konsepnya itu kita repaint menggunakan warna Repsol Orange. Nah keren banget nih bro dan sis. Oke, jadi setelah melakukan proses pengecatan pada velg ini, Mimin bakalan lanjut lagi ke proses pengecatan bodi kasar. Oke bro dan sis, nah Mimin kemarin sudah melakukan proses pengecatan warna utama nih. Dan warna utamanya udah benar-benar kering, sudah Mimin diamkan selama 1 malam. Dan sekarang Mimin bakalan lanjut ke proses finishing clear. Nah untuk finishing clearnya Mimin menggunakan clear 2K81 clear glossy di luar nalar manusia. Oh yes, mantap banget ya. Nah untuk cara penggunaannya mungkin buat bro dan sis yang baru pertama kali nonton video ini dan baru pertama kali tahu ada clear 2 komponen. Nah untuk cara penggunaannya seperti ini. Yang pertama kita harus aktifasi dulu nih, pencet tombol hitam ini sampai ada bunyi knock. Setelah itu kocek selama kurang lebih 1-2 menit dan boleh digunakan. Nah untuk cara aktivasinya, ada juga orang yang cara neken atau aktivasinya itu ditekan ke lantai. Nah, kalau misalkan ditekan ke lantai kayak gini sih Mimin kurang rekomendasikan ya. Karena dapat merusak bagian dalam aktivatornya. Bukan aktivator ya. Ya tombol aktivasinya lah ya. Ini dapat merusak sehingga nanti akhirnya jebol dan si clearnya keluar gitu. Nah, nanti sayang juga ya kalau misalkan nggak bisa kepake. Nah, Mimin sarankan untuk cara aktivasinya itu menggunakan 2 jempol tangan aja nih, kayak gini. Ya, ditekan sampai bunyi knock. Nih, Mimin praktekkan ya. Ini belum teraktivasi kan? Tuh, masih keras nih. Sekarang Mimin coba tekan menggunakan 2 jempol tangan. Nah, mungkin kedengar ya. Ya, mudah-mudahan kedengar suara knocknya ya. Nah, ini udah teraktivasi. Kurang lebih kayak gini. Oke. Nah kalau udah teraktivasi seperti ini, dikocek kurang lebih 1 menit. Nah supaya hardener yang tadi diaktifasi tercampur dengan clear yang ada di kaleng 2K81 ini.
dan sis, akhirnya proses pengecatan pada seluruh bodi motor Honda Vario 110 Vario Tekno ini udah selesai nih bro dan sis. Dari mulai bodi halus, terus bodi kasar, velg, dan perintilan-perintilan lainnya. Nah, jadi bodi ini sudah kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu dari proses finishing clearnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini bro dan sis. Ini hitungannya clearnya itu 1,5 lapis. Kenapa Min nggak pakai 2,5 lapis? Nah, berhubung stikernya itu ada di atas clear, jadi Mimin mungkin lebih prefer ke kecepatan keringnya bro dan sis. Jadi makin tebal clear, makin lama proses pengeringannya. Nah, jadi Mimin menggunakan clear sebanyak 1,5 lapis aja supaya proses pengeringannya jauh lebih cepat. Dan selain itu juga karena stikernya ada di atas clear, jadi nggak perlu clear yang begitu tebal bro dan sis. Nah, gimana hasilnya? Ya masih banyak kulit jeruk sih, cuma nanti kita bakalan bikin super duper climax banget di proses poles ala Mimin 2.1. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and... Nah bro dan sis, akhirnya proses pengerjaan motor Honda Vario 110 Tekno ini udah selesai nih bro dan sis. Gimana nih hasilnya? Mantep banget ya. Nah, jadi warna Honda Vario ini kombinasi antara warna OC04 Astra Blue dengan warna Repsol Orange. Gimana bro dan sis? Mantap banget ya. Warna biru yang kalem dipadukan dengan orange yang ngejreng banget. Dan juga pemanisnya nih ada stiker-stiker ala-ala Thailand. Wis, mantap banget ya. Dan bro dan sis juga mungkin masih ingat ya, before atau sebelum motor ini dibuat istimewa oleh tim Sapporo. Kondisinya kan kurang banget ya kalau misalkan diajak nongkrong. Tapi setelah dimodifikasi repaint oleh tim Sapporo, hasilnya bro dan sis, ini bakalan pede banget kalau misalkan nongkrong-nongkrong bareng komunitas Vario. Nah, mungkin yang kali ini Mimin bakal bahas adalah apa aja sih yang dirubah
ataupun dimodifikasi di motor Honda Vario ini. Jadi sekarang Mimin bakalan review secara keseluruhan. Kira-kira apa aja yang di-repaint dan kira-kira apa aja yang dimodifikasi. Nah, bro dan sis, berbicara tentang apa aja yang di-repaint, nah tentunya bodi motor Honda Vario ini secara keseluruhan ini di-repaint menggunakan warna OC04 Astra Blue ya, terutama di bagian bodi halus dan juga dikombinasikan dengan warna-warna hitam di bagian dasi dan juga behels. Nah, untuk bagian kaki-kaki ini ada beberapa bagian parts yang di-repaint, bro dan sis, yaitu bagian shock breaker depan. Nah, untuk shock breaker depan ini di-repaint menggunakan OV02 sehingga look originalnya tuh masih kelihatan sama ya, warnanya kayak warna originalnya, bro dan sis. Nah, setelah itu adalah bagian velgnya nih. Ini adalah warna yang paling mencolok dibanding warna-warna yang lainnya. Nah, untuk bagian velg ini di-repaint menggunakan S24 Repsol Orange dan di finishing menggunakan 2K81 Clear Coat HS. Nah, selanjutnya untuk bagian sebelah sana, nah ini adalah bagian kalipernya, bro dan sis. Untuk kalipernya ini di-repaint menggunakan warna Millennium Jet dan di finishing menggunakan K82 Satin Clear. Warna ini bisa dibilang cocok dengan dikombinasikan dengan warna apa aja, bro dan sis. Kaliper original di-repaint, looknya jadi kayak kaliper racing, keren sih. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian bodi kasar. Nah, bodi kasar ini tentunya secara keseluruhan kita restorasi karena sebelumnya itu udah mulai pudar banget, apalagi banyak banget yang baret-baret, bro dan sis. Dan selain itu juga ada bagian cover CVT nih. Cover CVT ini kita repaint menggunakan warna OV02 sama halnya dengan shock breaker depan sehingga look originalnya masih terasa, bro dan sis. Nah, untuk bagian yang terakhir yang di-repaint adalah bagian knalpot. Nah, sebelumnya kan knalpotnya itu udah mulai banyak banget karat-karatnya dan juga udah mulai pudar, bro dan sis. Jadi kita repaint menggunakan Hitem Black HT01 dari Sapporo Ultimate. Nah, untuk covernya ini menggunakan K36 Dashboard Black supaya terlihat lebih fresh lagi, bro dan sis. Nah, kita kan tadi sudah membicarakan tentang apa aja bagian parts yang di-repaint di motor Honda Vario ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang apa aja sih yang dimodifikasi. Nah, sebetulnya nggak ada yang dimodifikasi, bro dan sis. Ini motor masih benar-benar original secara keseluruhan. Mulai dari velg, terus kaliper, terus lampu, dan lain-lain. Jadi, secara keseluruhan motor Honda Vario ini masih original. Tapi untuk bagian depan, ini ada yang sedikit dirubah nih, bro dan sis, yaitu bagian ketinggian shock breakernya. Nah, awalnya kan ketinggian antara spakbor dan juga ban itu fitmentnya tuh nganga banget, bro dan sis, tinggi banget. Nah, jadi kita bikin supaya fitmentnya itu lebih enak dilihat. Akhirnya kita pendekin shock breakernya mungkin 1,5 senti lah. Ditambah ada ganjelan baut di atas spakbor. Nah, supaya si spakbornya itu lebih turun, bro dan sis. Dan hasilnya seperti ini. Walaupun bannya itu nggak bulat dan juga nggak besar, tapi fitmentnya itu lebih enak dilihat kan dibanding di awal sebelum dibuat istimewa oleh tim Sapporo. Setuju kan? Nah, kurang lebih itu aja sih yang kita rubah di motor Honda Vario ini. Selebihnya itu nggak ada spare part yang modifikasi atau yang dirubah aneh-aneh, itu nggak ada. Nah, jadi Mimin di sini menunjukkan bahwa motor bener-bener original itu masih bisa istimewa, bro dan sis, hanya dengan dimodifikasi repaint aja gitu. Jadi dengan motor original seperti ini di repaint rapih dan terkonsep, pasti hasilnya bakal jauh lebih istimewa. Oke, bro dan sis, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bro dan sis bisa terinspirasi dengan adanya video ini, dan terima kasih juga buat bro dan sis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding.